Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah ini pertemuan kita yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan saya. Saya tadi semangat berangkat dari rumah, rupanya saya pergi ke Sherlock yang acara besok siang jam 2. Coba bayangkan itu. Udah hampir sampai di acara Sherlock besok siang jam 2. Itu di daerah Jalan Pahlawan Damai Langgeng. Solo jauhnya bentar. Bayangkan itu. Saya langsung di trotoar muter. Waduh, salah kayak gitu, salah. Saya buka lagi, akhirnya saya diarahkan ke Baterai apa? Batalion. Lurus Sudirman Ujung, belok kiri sampai airport, ya kan? Paham ya? Jadi saya minta maaf ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, terlalu banyak Sherlock di HP saya ini. Isinya Sherlock semua. Tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan. Azan asar juga lama di Pekanbaru. Kita maksimalkan saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting ada yang bisa kita bawa pulang, insya Allah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah, terima kasih atas pemaklumannya. Insya Allah kita akan belajar hari ini bersempena dengan bulan Rajab, karena hari ini adalah tanggal 1 Rajab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya akan berusaha membahas sampai tidak ada pertanyaan di dalam hati yang tertinggal. Tidak ada lagi keraguan tentang Rajab ini. Tujuannya apa? Biar kita bisa bahas secara tuntas dan tidak membuat kita ragu. Yang belum tahu jadi tahu, yang ragu jadi yakin, yang lupa jadi semakin ingat. Insya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah, ingat saya bulan lalu bapak-bapak marah. Ada bapak-bapak waktu kita bahas Palestina ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siapa? Iya, poligami kemarin aman Pak. Iya. Oh, mau nambah Pak ya. ACC kata saya, ACC itu Pak. Baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Apa itu bulan haram? Ada 4 bulan haram dalam 12 bulan, yaitu Rajab, kemudian Muharram, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Ini adalah 4 bulan haram yang sangat dimuliakan. Jadi dalam 1 tahun ada bulan yang paling mulia, yaitu 4 bulan haram, yaitu Rajab, Muharram, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Oke, dalam 4 bulan ini ada hari yang lebih utama, yaitu hari Jumat. Dalam 1 hari ada waktu yang lebih utama, yaitu sepertiga malam.
Jadi di waktu-waktu tertentu kalau kita ada ilmunya kita bisa maksimalkan ibadah. Saya akan sampaikan keutamaan bulan Rajab sebelum kita sampaikan apa yang mesti kita lakukan di bulan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah, bulan haram itu maksudnya adalah bulan yang diharamkan berperang. Jadi dulu pada masa Rasul, di bulan haram orang-orang tidak boleh berperang, tidak boleh saling menyerang. Makanya kita sedih kondisi sekarang di Gaza saling berperang. Padahal kita berada dalam bulan haram. Bulan haram adalah bulan haram berperang. Termasuk di tanah air adalah bulan di mana diharamkan dan dilipat gandakan dosa orang-orang yang bermusuhan dan berselisih paham. Jadi cek sound, cek. Ada mati lagi. Meninggoy. Ya udahlah, pura-pura dengar ya. Anggu-anggu aja lah, tak dengar anggu-anggu aja lah. Iya. Nah, jadi bulan ini adalah bulan di mana kita diharamkan untuk berselisih paham. Maka hari ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada di antara kita yang dengan tetangga, dengan saudara, dengan paman, dengan suami, dengan istri tak bertegur sapa, hati-hati, ini bulan yang dilipat gandakan dosanya. Pulang dari sini mohon maaf lahir dan batin. Minta maaf bukan berarti karena kita salah. Minta maaf adalah karena kita yang lebih beriman dibanding orang yang tidak mau minta maaf. Di bulan ini adalah bulan yang tak boleh berajuk-rajuk, bulan yang tak boleh berselisih paham, tidak dianjurkan berdebat. Dosanya lebih gede. Maka jangankan 1 bulan ibu tak bersapaan, jangankan 1 tahun, 3 hari saja nggak boleh nggak bersapaan. Melewati hari Senin dan Kamis tak boleh. Maka suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, kenapa kau rajin puasa Senin dan Kamis? Apa kata Rasul? Aku rajin puasa Senin dan Kamis karena aku tahu di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit, dan aku ingin saat catatan amalku dibawa, aku sedang berpuasa. Maka apa kata seorang sahabat? Kalau gitu semua amal baik kita dibawa ke langit, dilaporkan oleh malaikat. Benar kata Rasul, kecuali orang-orang yang bermusuhan. Makanya 3 hari itu jangan lewat Senin Kamis. Makanya Pak, kalau mau berantuk sama istri, Jumat, Sabtu, Minggu aja Pak. Senin bayan lagi. Iya gitu, tutorial marahan. Sama dengan bulan Rajab Pak. Bulan Rajab ini jangan berkelahi, tak boleh. Kalau ada orang-orang yang kita nggak sapaan sama dia, kita rugi. Jadi kalau mau marah, bulan depan aja. Nah ini dosa besar nih. Apapun masalah tidak boleh berantuk-antuk bertengkar di bulan Rajab. Jadi nanti sampai rumah mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ya, mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya. Ini Katanya belum lebaran Ustazah. Itulah parahnya, saking susahnya minta maaf harus lebaran dulu. Belum lebaran udah meninggal. Nah ini di bulan Rajab ya. Jadi hati-hati dengan manusia. Bulan ini adalah bulan kedamaian. Maka kita ini banyak bertengkar semua ya, dengan tetangga, dengan mertua. Hati-hati jangan bertengkar. Sesama ulama, saya sedih ya, sesama ulama saling memperdebatkan masalah fikih. Apalagi sesama ustadz saling memberatkan masalah fikih. Ya, yang dipermasalahkan masalah fikih. Akidah kita sama, selagi akidah sama, fikih berbeda, nggak ada masalah. Kan ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. 4 ulama madhab ini ribuan kasus berbeda, ribuan. Bukan 100-200 kasus, 1000 kasus lebih, itu 4 madhab. Coba bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik ada syahwat ataupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik ada syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Coba itu bedanya gimana? Imam Syafi'i bilang kunut subuh, Imam Hanafi bilang jangan kunut. Jadi biasa aja gitu loh Besti. Slow lah. Slow lah. Jangan ya. Dan sebagai ulama, sebagai ustadz tidak boleh memaksakan satu madhab kepada orang. Makanya pernah nggak ibu dengar saya, ibu harus ikut madhab Syafi'i, ibu harus ikut madhab Hanafi? Tidak. Loh katanya Indonesia harus madhab Syafi'i. Bukan. Indonesia ini kebetulan yang masuk pertama kali adalah madhab Syafi'i. Melalui wali Songo, melalui wali-wali. Oke? Nah itulah ya. Ini saya agak ngegas sedikit ya, gigi 4. Udah mau asar soalnya. Nah jadi sekarang tuh yang ribut ya, yang ribut adalah nih
maaf izin ya, yang bercadar misalnya, yang tak bercadar bilangin bercadar begini, yang bercadar bilang orang pengen bercadar bagus, ingin seperti istri Rasulullah, bagus, good, lanjut aja, nggak ada masalah. Ya, jadi sehingga ini menjadi kita damai. Yang saya sedihkan itu kalau yang berantu-antu itu sesama orang Islam. Ya, kita jadi bingung, ya kan? Nah, yang non muslim jadi senang, happy toh, karena orang Islam jadi berantu-antu. Jadi semua ya, antar ulama, dengan suami, dengan keluarga, dengan apa namanya, dengan menantu, dengan mantan, udahlah, yang lalu biar berlalu lah. Kok cepat kali angguknya, gitu ya. Di bulan ini adalah bulan yang tidak boleh bertengkar. Setuju sampai sini? Setuju. Kalau tidak setuju pulang saya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini bulan bestia, ini bulan yang sangat Allah cintai ya. Ini bulan yang sangat Allah cintai. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pertanyaannya adalah, karena ini bulan yang sangat Allah cintai, maka apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab? Ini 1 Rajab, maghrib kemarin udah mulai 1 Rajab. Kita mulai. Yang pertama, amalan top nomor 1 yang sangat dianjurkan di bulan Rajab adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Tunggu dulu, saya akan jelaskan secara detail semampu saya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dalil tentang puasa Rajab, bunyinya cuma begini dalilnya, ada 2 dalil. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas, mereka pernah berkata bahwa mereka itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Rajab seakan-akan tidak pernah berbuka, dan banyak makan seakan-akan tidak pernah berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasulullah itu sering berpuasa di bulan Rajab. Dalilnya adalah dalil perbuatan Rasulullah. Di bulan Rajab Rasul memang melakukan puasa. Sama dengan gini, dalil tentang taraweh. Kalau ada orang bilang mana dalil tentang puasa Rajab, dalilnya adalah sunnah fi'li yang bersumber dari perbuatan Rasulullah. Sama dengan puasa sholat taraweh. Sholat taraweh itu dalilnya dari perbuatan, bukan dari lisan. Makanya nggak ada hadis tentang taraweh. Mana ada hadis tentang taraweh? Nggak ada. Yang ada, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Tapi dalil tentang tarawehnya enggak ada. Taraweh itu bersumber dari perbuatan Rasul. Hari pertama Rasul taraweh, orang masih ngintip. Hari kedua Rasul taraweh, orang ngikut. Hari ketiga Rasul taraweh, makin ramai yang ikut. Hari keempat makin ramai, Rasul enggak datang. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasul, Abu Bakar, kamu kan OD nih, orang dalamnya Rasulullah nih. Coba tanyakan kepada Rasul, ya, bagaimana ceritanya kok Rasul nggak datang? Kita udah nunggu nih. Datanglah Abu Bakar ke rumah Rasulullah. Ya Rasul, orang udah pada nunggu ya Rasulullah. Kenapa engkau nggak taraweh? Ayolah kita taraweh. Apa kata Rasul? Aku nggak mau taraweh tiap malam bersama kalian, dan tidak akan pernah mau datang ke masjid setiap malam sholat taraweh. Kenapa? Karena aku takut nanti umatku menganggap taraweh itu wajib. Sama dengan puasa Rajab. Aku menengok, kata Aisyah, Rasulullah itu seakan-akan dia berbuka tanpa dia pernah berpuasa, dan dia berpuasa seakan-akan dia tidak pernah makan. Itu dalil puasa Rajab itu sangat disunahkan. Tunggu dulu, nanti kita belajar apa niatnya dan seterusnya. Dalil yang kedua, dalam hadis dikatakan wafil hurum fasum. Saya ulangi, wafil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah. Apa tadi bulan haram? Berpuasa. Apa aja bulan haram tadi? Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram, gitu ya. Nah, ada 4 bulan di bulan haram. Wafil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah. Itu apakah ada kata-kata Rajabnya? Tidak ada. Artinya apa? Rasul hanya memperbanyak puasa di bulan Rajab. Tidak ada yang bisa memastikan itu Rasul puasa apa. Biar lebih paham, saya alihkan dulu ke sholat sunat ihram. Ibu kalau tawaf kan ibu melakukan mikot. Setelah mikot ibu sholat 2 rakaat. Dari mana dalilnya ibu bisa sholat 2 rakaat setelah mikot? Karena sahabat menyaksikan setiap habis mikot Rasul sholat 2 rakaat. Setiap habis mikot Rasul sholat 2 rakaat. Setiap habis mikot Rasul sholat 2 rakaat. Akhirnya ulama terpecah pendapat. Ada yang mengatakan Rasul melakukan sholat sunat ihram. Ada yang mengatakan siapa yang bisa pastikan itu sholat sunat ihram? Bisa jadi itu sholat sunat duha. Bisa jadi itu sholat sunat tahajud.
Rasul tidak ada menginfokan, men-spill itu. Makanya ada yang mengatakan niatnya sholat sunat ihram, ada yang mengatakan niatnya sesuai dengan sholat yang mau kita lakukan. Yang penting 2 rakaat. Entah taubat ke, entah hajat ke, entah duha ke, dah tahajud ke. Kan kayak gitu ya. Nah, setelah mikot, kan orang banyak sholat sunat ihram. Orang menamakannya sholat sunat ihram karena Rasul selalu sholat sunat 2 rakaat setelah mikot. Tapi apakah Rasul menyebutkan niatnya? Tidak tahu kita niatnya apa. Maka ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Tapi ikut yang mana terserah. Karena ada ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakannya sholat sunat ihram, ada yang mengatakannya sholat sunat di waktu itu. Kalau itu tengah malam ya sholat sunat tahajud lah. Kalau itu waktu duha ya sholat duha lah gitu ya. Nah, terkait dengan puasa Rajab hampir mirip dengan itu. Bahwa memang disunahkan puasa Rajab 10 hari berturut-turut di awal puasa Rajab, di awal bulan Rajab. Tapi apakah harusnya niat puasa Rajab? Tidak harus. Jadi maksimal puasa Rajab, ibu boleh puasa. Semua puasa yang ibu lakukan di bulan Rajab adalah puasa Rajab. Saya ulangi pelan-pelan. Semua puasa yang ibu lakukan di bulan Rajab adalah puasa Rajab. Karena kan Rasul memperbanyak puasa. Apa aja ibu bisa isi dengan puasa Rajab? 1, bisa isi dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Niatnya apa? Puasa Daud. Sengaja aku makan sahur puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku, apakah langsung niat Rajab? Sengaja aku puasa Daud plus puasa Rajab? Enggak perlu. Karena kalau ibu pasang niat Daud aja, itu udah sama dengan menghidupkan Rajab. Oke. Atau ibu bisa isi dengan Senin Kamis. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah. Apakah itu puasa Rajab? Selagi di Rajab berarti memperbanyak puasa di bulan Rajab. Atau ibu isi dengan Yaumul Bid 13, 14 Hijriah, 15 Hijriah setiap bulannya. Apakah puasa Rajab? Puasa Rajab selagi dalam bulan Rajab. Atau ibu mau ganti puasa di bulan Rajab, boleh? Boleh, niatnya jangan 2. Sengaja aku ganti puasa plus puasa Rajab plus hari Senin Kamis pula. Senin Kamis lillahi ta'ala. Ganti aja. Sengaja aku puasa ganti puasa qada wajib atasku karena Allah. Kan ada kan? Nah, tapi saya pengen ustazah untuk memuliakan puasa Rajab, saya puasa hari ini, hari Sabtu, atau 3 hari untuk memuliakan puasa Rajab. Ada ulama yang membolehkan. Paham ya? Kan tadi sama dengan sholat sunat ihram. Ada yang mengatakan itu niatnya sholat sunat ihram. Ada yang mengatakan nggak jelas tuh, ya udah sholat duha aja lah 2 rakaat, atau tahajud aja, atau sholat taubat aja, atau sholat hajat aja, kan gitu ya. Sama dengan kondisi Rajab seperti itu. Ada ulama yang membolehkan melakukan puasa Rajab, memuliakan puasa Rajab 10 hari diutamakan. Tapi apakah harus berturut-turut? Tidak, semampunya. Jadi nggak perlu semampus-mampusnya. Nah, karena dia adalah sunnah. Ya. Nah, nanti cuman ada catatan. Bagi ibu-ibu yang berpuasa hari ini, nampaknya ada lemah kan? Udah mau berbuka pula ya. Udah diangkat piring nampaknya nih. Sengaja ya. Ya udah mulai besok aja atau Senin ya. Tapi siapa ibu yang berpuasa hari ini? Ini online maupun offline. Siapa yang berpuasa hari ini adalah hari Sabtu, dan ibu sudah meniatkan puasa Rajab, berarti sunnah. Besok harus puasa ya. Karena Sabtu tidak boleh puasa sendiri. Kenapa Sabtu tidak boleh puasa sendiri? Karena Sabtu itu adalah lebarannya orang non-muslim dan hari puasanya orang non-muslim. Supaya khaliful Yahud membedakan diri dari orang non-muslim, maka harus tambah 1 besok. Atau Jumat Sabtu kemarin. Jumat tak boleh sendiri, Sabtu tak boleh sendiri. Jumat sendiri nggak boleh. Kenapa? Karena itu hari rayanya orang Islam. Hari raya mingguannya orang Islam. Maka haram puasa Jumat sendiri. Kemudian hari tasyrik, hari tasyrik Idul Adha, Idul Fitri, itu kan haram ya. Jadi kalau mau puasa Jumat, puasa juga Kamis untuk membedakannya. Kalau mau puasa Sabtu, puasa juga Minggu untuk membedakannya. Paham sampai sini? Ya. Dari Imam At-Tirmizi, Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani, dijelaskan bahwa tidak dibolehkan puasa Sabtu sendiri kecuali puasa wajib. Tapi kalau niat ibu hari ini puasa qada, atau niat ibu hari ini tadi adalah puasa ganti, besok boleh nggak puasa.
Karena itu puasa wajib. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Saya ulang lagi. Oke, kalau bingung, coba ambil napas dulu. Oke, saya pelan-pelan ya karena kecepatan. Oke, terlalu laju ya. Kurangi giginya, mainkan kopleknya. Gigi satu. Oke. Kalau Enggak juga suaranya. Besti gigi dua, Besti. oh gigi dua ya. Gigi dua pas naik menjerit dia. Oke, saya ulangi ya. Kalau ibu-ibu hari ini puasanya puasa Rajab, tanggal 1 Rajab, untuk memuliakan bulan Rajab, ada ulama yang membolehkan diperbanyak sampai tanggal 10 kan gitu ya. Oke. Tapi kalau hari ini kan nggak harus berturut-turut tuh. Terserah aja ibu mau puasa kapan kan. Yang penting perbanyak selama bulan Rajab kan gitu. Yang kemarin nggak Senin Kamis, bulan Rajab Senin Kamis lah. Yang kemarin nggak Yaumul Bid, Rajab Yaumul Bid lah kan gitu ya. Cuman siapa yang hari ini puasa Rajab, oke? Maka besok harus puasa. Niatnya apa besok? Terserah ibu, mau ibu puasa ganti kek, mau ibu puasa Rajab lagi boleh. Kenapa? Karena Sabtu tidak boleh sendiri berpuasa. Kenapa? Karena kalau sendiri berpuasa di hari Sabtu, maka itu sama dengan jadwal puasanya dan lebarannya orang-orang non muslim. Untuk membedakan diri dari mereka, kita tambah 1 di hari Minggu. Paham? Kecuali puasa wajib. Kalau hari ini niatnya nazar atau hari ini niatnya kodo, besok aman kalau nggak puasa. Atau kemarin Jumat udah puasa kodo, hari ini puasa Rajab, besok aman karena digandeng dengan Jumat. Yang penting sendiri dia nggak boleh. Cukup hati kita aja yang merasa selalu sendiri. Nah, selebeu. Tapi kalau Jumat sendiri juga nggak boleh, kecuali puasa ganti atau puasa nazar. Sama dengan gini. Ibu tahu puasa Asyura? Tahu puasa Asyura? Puasa Asyura itu kan puasa orang Islam, tapi itu juga puasa orang Yahudi. Maka supaya beda dengan orang Yahudi, kita tambah 1 sebelumnya. Itulah Tasu'ah. Tasu'ah dan Asyura. Yang disunahkan itu sebenarnya Asyura, tapi untuk membedakan dari orang Yahudi, tambah 1 Asyura. Tasu'ah dan Asyura. Clear? Jadi poin pertama, perbanyak puasa di bulan Rajab. Apapun niatnya, semuanya tetap yang namanya adalah puasa di bulan Rajab. Untuk puasa sunnah, boleh pasang niat di tengah hari, selagi belum makan dan minum. Pagi antara anak sekolah tak sempat makan, tengah hari mau makan, lauknya ikan teri, main bola. Puasa aja lah boleh. Silakan, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau nggak ada niat dari apa? Kalau puasa sunnah boleh pasang niat tengah hari, selagi belum makan minum. Tapi kalau udah masuk lah lontong tak bisa lagi. Kalau lupa lupa puasa. Kalau lupa gas, hajar aja. Rezeki katanya Bang. Rezeki. Iya. Udah kenyang baru lupa. Beringat. Ini puasa Rajab tuh, Ustazah. Yang mana? Harus makan. Kita kan hari Sabtu di puasa nih. Iya. Berarti kan kata Ustazah kan harus hari Gandeng Minggu. Gitu. Berarti itu niatnya tuh Besok hari Minggu niatnya. yang pertama nih niatnya puasa Rajab atau puasa sunat? Puasa Rajab berarti niatnya. Puasa Rajab bisa untuk memuliakan Rajab bisa. Masih ada ulama yang membolehkan pasang niat puasa Rajab. Berarti kalau puasa Rajab niatnya besok kita harus puasa. Iya betul. Iya, tapi kalau Besoknya puasa kodo atau Rajab terserah. Iya, Ah. tapi kalau niatnya puasa sunnah boleh hari ini. Puasa ganti Ya puasa ganti. hari ini aja. Hari aja. Ya, makanya Abu Daud At-Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani, dijelaskan tidak boleh puasa Sabtu sendiri kecuali puasa wajib. Puasa wajib itu kan nazar, Ganti ya. kodo atau ganti Hutang ya. gitu. Clear? Clear. Dah? Yang ragu tentang puasa? Aman? Aman. Yuk, yang kedua. Amalan yang dianjurkan untuk di dalam Rajab adalah zikir Rajab. Zikir Rajab. Kalau di bulan Sya'ban bulan depan,
Atau di malam Lailatul Qadar zikirnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kita di bulan Rajab, zikir dianjurkan di bulan Rajab adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuhanku, ampuni aku, cintai aku dan terima taubatku. Coba semua Allahumma firli. Gini, jangan Allahumma deh, biar gampang Rabbi firli aja ya. Rabbi firli. Warhamni. Rabbi firli warhamni. Lagi. Lagi. Wa tub alayya. Lagi. Lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuh, artinya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, terima taubatku. Itu zikir khusus di bulan. Tuhanku, ampuni aku, cintai aku dan terima taubatku. Itu dihafal, dibaca. Kapan dibaca? Disunnahkan habis subuh, habis maghrib, habis isya 70 kali. Disunnahkan, bukan diwajibkan. Tunggu ya, disunnahkan bukan diwajibkan. Tuh dengar 70 kali langsung menceringi. Disunnahkan 70 kali habis subuh, habis maghrib, habis isya. Tapi disunnahkan. Kalau ibu suruh saya bercakap dan berbicara, mana lebih baik 70 kali habis subuh, habis maghrib, habis isya dibanding 7 kali aja setiap habis sholat tapi konsisten. Saya lebih rekomendasi yang konsisten. Daripada ibu 70 kali terkantuk-kantuk pinggang sakit cuman ibu lakukan 10 hari, lebih baik ibu lakukan sedikit-sedikit tapi tiap habis sholat. Setiap habis sholat jangan baca apa-apa dulu, baca itu dulu baru zikir. Lah boleh nggak mau tidur? Boleh aja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Zikir ingat Allah saat tegak, duduk dan baring. Boleh nggak mau tidur? Boleh. Boleh nggak di kasur? Boleh. Tapi saya anjurkan gandengkan dengan sholat biar lebih pasti dia. Karena sholat itu pasti. Jadi baca itu habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Baca itu terserah ibu mau angkanya berapa, mau 3, mau 7, mau 21, mau 70. Tapi saya lebih rekomendasi cari kekuatan ibu yang ibu bisa konsisten dengan itu. Saya setiap ingat boleh, tapi harus ada jadwal pokok yang konsisten. Yang saya khawatirkan ibu mengatakan harus 70 kali, harus 70 kali, harus 70 kali. Banyak orang-orang bilang harus 70 kali, ujung-ujungnya nggak usah leh, nggak bisa doh. Ujung-ujungnya nggak dibaca. Jadi setiap habis sholat di atas 70 kali boleh, 3 kali boleh, atau minggu pertama 7 dulu, minggu kedua 21, minggu ketiga boleh, minggu 4 70, terserah. Ya, ini adalah zikir di bulan Rajab. Coba semua 1, 2, 3. Rabbil lagi. Warhamni wa tub alayya. Oh, udah macam anak TK. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Tuhanku, ampuni aku, terima cintai aku, terima taubatku. 70. Lagi haid boleh zikir. Yang dilarang saat haid hanya sholat, baca Quran yang full Arab, yang ada terjemahan masih ada yang membolehkan. Kemudian berhubungan, puasa dan tawaf. Sa'i saja boleh haid. Tawaf doang yang dilarang. Boleh saat haid baca Quran yang ada terjemahan, zikir siang malam, kemudian sholawat, kirimkan Al-Fatihah, zikir yang tadi. Silakan, boleh makan, boleh minum, boleh bercanda. Orang haid boleh. Oke. Kajian di masjid, ulama madhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ibu terserah pilih yang mana. Tak menetes saja. Ya. Soalnya kita hadir mendapat hidayah Allah. Ya. Pilihan ibu-ibu aja. Oke? Oke. Clear? Clear. Dah, itu dia. Puasa,
Kemudian perbanyak tadi yang namanya zikir yang tadi. Kemudian yang ketiga, di bulan Rajab ibu-ibu dinaikkan atau ditingkatkan yang namanya sedekahnya. Karena di bulan Rajab itu pahala dilipat gandakan. Saya selalu menggaungkan sedekah subuh kepada jemaah, bahwa orang-orang yang berilmu semua orang sedekah, tapi ada orang yang sedekahnya itu di waktu yang pas. Semua orang doa, tapi ada orang doa dia di tempat mustajab. Itulah gunanya ilmu. Coba ya saya contohkan dulu. Semua orang doa, tapi ada orang yang ngerti ilmu berdoa, dia doa di tempat mustajab. Patut kita kalah, kita doa sembarang tempat. Orang berilmu itu dia tahu tempat mustajab doa. Saat hujan lebat dia berdoa, saat petir berbunyi dia doa, itu mustajab. Jadi jangan saat petir, Dur, mati kau. Ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat dia berdoa. Ya, kemudian saat antara azan dan iqamah dia berdoa. Ya, sepertiga malam dia berdoa. Dia ngerti ilmunya, makanya doanya mustajab. Sementara awak doa bilutakan nasanya. Makanya kita kurang mustajab. Makanya kalau pengen apapun di dunia ini butuh ilmu. Ibu sakit badan, minta pijitkan sama cucu, udah naik cucu tuh di atas punggung ibu, ndak juga terasa doh. Coba ibu pergi ke tukang urut, jempolnya aja tepeki ibu. Kenapa? Ada ilmunya, dia ngerti uratnya di mana. Itulah ilmu. Sama dengan semua orang keramas, tapi orang berilmu keramas di hari Jumat ada pahalanya. Jadi kalau sekali seminggu keramas Jumat jelah, iya kan? Sama dengan sedekah. Semua orang sedekah, tapi ada orang yang sedekah itu dia pintar, dia tahu caranya. Di antaranya adalah di subuh hari. Sedekah subuh itu akan dilipat gandakan pahala kita. Ya, makanya sedekah subuh itu lebih baik sedikit tapi tiap hari. Taruh ke masjid 1000. Ini wajah 1000 soalnya aja 1000. Sesuaikan. 2000 lah. 2000 naik kan? Naik sedikit. Cincai lah. Ya, 2000. Setiap hari 2000. Tapi di bulan Rajab naikkan sedikit. Jadi 2500, enggak gitu ya? Naikkan sedikit. Kalau 5.000 berarti sebulan 150.000. Jadi mana bagus sedekah sebulan 150.000 atau 5.000 tiap hari? Padahal jumlahnya sama enggak? Jumlahnya sama. Boleh taruh ke kotak amal masjid di bulan Rajab 5.000. Waktu naruh tuh doa. Ya Allah, saya berdoa dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, lapanglah kuburannya. Ya, anak saya sehatkan, suami saya upgrade lah. Nah, itu aja modelnya ya Allah. Sedekahnya 5.000, doanya sepanjang skripsi. Nggak apa-apa, kan tiap hari, ya kan. Atau kalau nggak ke masjid, titip sama suami, ya. Atau kalau nggak titip sama suami, taruh di dompet dulu. 5.000, boleh. Tapi harus ada aktivitas. 5.000, nanti setiap Jumat kasih. Kan lipat ganda lagi pahalanya. Itulah gunanya ilmu. Jadi sedekahnya dinaikkan. Bahwa kita harus tahu sedekah itu akan mendapatkan banyak rezeki yang lebih banyak. Bu, sumber rezeki itu ada 4, Bu. Saya jelaskan di luar tema, tapi ini penting karena kita ketemu cuma sesekali. Pertama, adalah rezeki yang datang dari Allah. Kalau ada orang bilang, nggak usah kau kerja lagi, rezeki itu akan datang dari Allah. Betul, itu betul. Tapi itu rezeki yang pertama doang. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Ibu nggak usah kerja, bapak nggak usah kerja, di rumah aja nggak usah kemana-mana, pasti hidup. Minimal kita dizakati oleh orang. Lah, memang iya loh. Coba waktu Covid kemarin, berapa banyak orang PHK? Hotel ratusan tutup. PHK, pemutusan hubungan kerja. Hidup nggak mereka? Hidup. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Tapi itu nomor 1, pintu rezeki nomor 1. Ada rezeki yang nomor 2, yaitu rezeki yang kita usahakan. Kita kan mau juga yang nomor 2. Innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yaitu Allah akan merubah nasib kita kalau kita mau merubah nasib kita. Kita usahakan cari rezeki yang halal, jangan malu kerja apapun, rezeki yang kita cari. Udah 2 tuh pintunya. Kalau mau pintu yang ketiga, mau tambahan bonus, mau lakukan yang ketiga. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku kasih bonus, aku tambahkan. Bersyukur dengan apa? Syukuri dulu 2 ini, baru rezeki tambah. Kalau nggak bersyukur, nggak dapat tambah rezeki. Makanya jangan-jangan rezeki kita nggak nambah karena kita nggak syukur. Saya makan 3 hari di satu rumah makan. Ini cerita asli. Saya memang makan di tempat rumah makan itu sambil saya bercanda dengan ibunya. Saya tak sebut nama, tapi ini pelajaran buat kita. Bu, kata saya. Gimana bu? Laku bu? Oh, laku, tapi tidak habis doh saja. Kenapa itu? Ya banyak nih makanan bersisa saja. Itulah susah sekarang, kata dia. Oke ya? Ngeluh kan? Ngeluh. Besok saya makan lagi di situ. Gimana bu? Mantap. Laku. Habis saja. Tapi itulah. Tapi apa lagi? Tapi waktu dia habis masih banyak orang yang mau beli. Coba tadi kalau saya masak banyak. Coba. Kurang belum puas. Nggak laku ceringi. Laku menceringi juga. Nggak laku sedih. Laku sedih juga. Besoknya dia masak banyak. Rupa dah laku dah. Rupanya nggak laku. Gimana bu? Hari ketiga saya udah masak banyak, rupanya nggak laku saja. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan, tidak ada situasi yang menyenangkan bagi orang yang selalu tidak bersyukur. Tidak laku dia marah, laku dia bilang, waduh harusnya tadi saya masak banyak, besoknya masak banyak nggak ada yang beli. Coba diganti. Gimana bu? Laku bu? Alhamdulillah cukuplah makan hari ini. Yang bersisa ini bisa kami makan dan kami sebagian sedekahkan, bisa dipanaskan kok untuk besok. Bisa jadi kan? Atau hari kedua gimana bu? Laku saja walaupun stoknya habis, barang-barangnya habis, tapi insya Allah besok akan ada beli lagi kok. Mereka pasti bakal datang. Enak. Makanya kenapa kadang-kadang kita ini tidak bertambah nikmat? Karena kita kurang mensyukuri. Oke? Mau rezeki yang keempat? Yaitu ditambahkan nikmat kalau kita berbagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sedekah subuh tadi perbanyak di bulan Rajab. Rezeki yang datang dari Allah, rezeki yang kita usahakan, yang kita dapat karena bersyukur, dan yang kita dapat karena berbagi. Kalau dibuka keran rezeki ini, kita akan menjadi selesai dunia kita. Karena orang Islam harus menjadi orang yang kuat. Kalau bisa kemapanan ada pada orang-orang Islam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa beribadah dengan harta kita. Insya Allah. Dah ya. Perbanyak sedekah. Dah terakhir, jangan panjang-panjang betul, lupa pula nanti kaji. Tadi puasa, zikir, sedekah. Terakhir yang keempat adalah kita, amalan yang harus kita lakukan perbanyak di bulan Rajab adalah sholawat dan baca Quran tiap hari. Jangan remehkan sholawat dan baca Quran, karena kedua hal itu bisa memberi syafaat untuk kita di yaumil akhir. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Ceritanya begini, kita itu kan ada alam kubur, kemudian ada yaumul ba'as, hari kebangkitan. Nanti di hari kebangkitan kita akan dihakimi oleh Allah. Allah yang jadi hakimnya. Kita akan cari nanti orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita punya hutang kita nggak bayar, orang-orang yang kita bikin sedih hatinya, orang-orang yang kita sindir-sindir, orang-orang yang kita gosipin, orang-orang yang kita sakitin. Bu, jangan sekali-kali bikin masalah dengan manusia. Tidak akan selesai di dunia. Allah pasti akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik buruk sebesar biji zarah akan dipertanggungjawabkan. Dan manusia ini, Bu, kalau kita punya salah dengan manusia, Bu, mana bisa selesai dengan sholat taubat? Wah, saya punya salah, saya gosipin si fulan, aku sholat taubat lah, nggak bisa. Oh, aku istighfar, nggak bisa. Dosa dengan manusia hanya bisa diselesaikan kalau kita minta maaf. Tidak mau minta maaf di dunia, nggak apa-apa, tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dalam hidup ini kurang-kurangilah bikin bikin masalah dengan manusia. Mengalah bukan berarti kita bodoh. Mengalah berarti kita satu level lebih beriman dibanding mereka. Minta maaf tuh minta maaf aja lah. Jangan banyak pula syarat-syaratnya. Aku kan kakak, dia kan adik. Mana ada dalil yang minta maaf? Adik duluan. Adik pun tak pengen dilahirkan sebagai adik. Ngapa pula? Kan Allah yang minta aku jadi adik.
Oh, dia kan ponakanku, aku tantenya, harusnya aku yang minta maaf duluan. Jangan. Jamaah saya tidak boleh seperti itu. Kita minta maaf bukan berarti karena kita salah. Kita minta maaf karena kita satu level lebih berilmu dibanding mereka. Jadi minta maaf aja lah. Karena kita yang susah nanti di yaumil akhir. Nah, nanti kita akan mencari mereka itu. Kalau kita rajin baca Quran, kita akan ada awan hitam di atas kepala kita untuk memberikan syafaat dan perlindungan buat kita. Ya, jangan sampai di dunia susah, di akhirat susah juga. Maka selesaikan segala urusan di dunia. Banyak baca sholawat dan baca Quran, tentukan waktunya. Baca Quran nggak bisa kalau teringat saja. Tentukan, saya mau baca Quran 15 menit habis subuh. Lakukan. Apapun yang terjadi, lakukan. Haid, duduk aja. Zikir aja yang lain. Karena ibadah itu mesti harus yang namanya konsisten. Semangat. Ustazah, saya malas baca Quran. Malas nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Malas tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Yang harusnya kalau satu juz kan selembar 2 lembar ya kan? Iya. Hah? Orang 1 juz jadikan selembar 2 lembar. Jadikan semua. Jadi Bu, gini Bu. Malas tuh nggak apa-apa. Ustazah, saya malas sholat duha. Nggak apa-apa malas tuh doh. Yang penting kerjakan. Dipaksakan jadi. Orang yang istiqomah bukan berarti nggak malas. Orang yang istiqomah malas juga. Cuman orang istiqomah walaupun malas tetap dikerjakan. Udah kebiasaan. Kita nggak perlu semangat dalam hidup. Nggak usah semangat-semangat kali lagi. Yang penting tetap kerjakan. Saya semangat baca Quran, saya baca Quran. Ibu malas baca Quran, ibu baca Quran. Sama nggak pahalanya si semangat dan si malas? Enggak, beda. Tapi ibu tetap baca. Sama lah. Jadi malas? Semangat yang lebih tinggi lah. Enggak. Banyak Kan dihitungnya per hurufnya bukan per perasaannya. Nah. Jadi, orang yang istiqomah tuh malas juga kok. Cuman dia tetap ngerjakan karena dia takut kalau tinggalkan, karena dia terbiasa. Udah terbiasa tadi Oh iya. sama dengan puasa. udah nggak enak lagi meninggalkan kan terus. Iya. Berat rasanya. Iya, jadi orang istiqomah tuh malas juga. Cuman dia tetap kerjakan. Karena tabiat dari sebuah iman adalah al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik turun. Mau dia kiai, mau dia ulama, naik turun iman. Makanya waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Jadi istiqomahlah, lakukan ibadah sampai 40 hari. Nanti hari ke-41 kalau ibu tinggalkan baru ibu risau. Makanya kalau pengen tahajud tiap malam, bangun tiap malam, haid tetap bangun. Oh gitu. Kalau kami Oh gitu. tidur lagi. Wah, susah nanti mulainya lagi susah. Ya, memang Mulainya lagi susah. Kan kita pengen belajar istiqomah dulu tuh. Istiqomah dulu tuh ya. 40 hari berturut-turut. Nanti kalau terputus karena haid, tetap bangun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun konsistensi. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Saya tipe orang yang belajar tuh nggak pernah terburu-buru. Ada teman saya baca buku 1 hari putus 400 halaman. Bagi saya tidak. Buku tuh bukan untuk dimengerti, bukan untuk dibaca, tapi untuk dipahami. Saya bisa 1 lembar itu 2 hari memahaminya. Oh, kenapa begini ya? Kalau ini kenapa ya? Nggak usah terburu-buru mendapatkan sebuah ilmu. Pelan-pelan aja, yang penting bisa kita amalkan. Nggak usah juga banyak-banyak ilmu. Banyak-banyak kali ilmu tapi nggak ada yang teramalkan. Ambillah ilmu, apalagi usia untuk ibu-ibu nih udah nggak lama lagi nih kan. Jadi ya, jadi ambillah bonus ya. Ya, ambillah ilmu yang betul-betul bisa ibu amalkan lagi nih. Ya, karena di akhirat kita nggak ditanya seberapa banyak ilmu kita, ditanya seberapa banyak amal kita. Jadi pastikan kita punya ilmu yang betul-betul bisa diamalkan. Biar sedikit tapi daging gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, biar sedikit tapi dia daging. Ya, jadi malas nggak apa-apa. Nah, aku malas sholat tahajud, nggak apa-apa malas tuh, penting tetap kerjakan. Bu, malas semangat itu yang menghancurkan kita, Bu. Ibu kok rajin majelis taklim, lagi semangat Zah. Bulan depan kok tak datang, tak semangat Zah. Semangat itu justru menghancurkan kita loh. Karena semangat itu tidak setia menemani kita. Dia cuma PHP aja. Jadi jangan berharap sama dia. Dia jal ya, nggak jelas. Tidak jaleh. Jadi semangat atau enggak tetap kerjakan. Oke?
Dah, pulang lagi yuk. Ya. Allah alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan minum nih, Sa. Ada tanya jawab ya Bu Ibu. Ada. Oh, ada tanya jawab. Tanya nih. Silakan. Mau tanya skincare-nya Ustazah apa? Skincare. Skincare. Wah, belum ya. Ini bukti nyata bahwa saya glowing secara offline juga. Skincare saya HERBILFE Life. Iya. Ada skinnya itu. Nah, apalagi nanya lipstick nih, keranjang kuning. Itu japri itu. Allah kirim. Oke, cukup. Kalau kita berdoa kan, yang pertama kita doa itu kita sendiri apa orang tua dulu? Kita lah dulu. Kalau dalam doa kita dulu, baru kita doakan orang lain. Coba. Kita doa untuk orang tua, coba artinya. Robbil fili, apa artinya? Apa artinya? Tuhanku ampuni aku. Aku dulu. Baru wali daya. Baru kedua orang tuaku. Jadi doa tuh kita dulu, baru orang. Dalam hal ibadah kita dulu, baru orang. Kita dulu, baru orang. Kita dulu, baru orang. Dalam hal ibadah juga gitu. Kita umroh dulu, baru bisa umrohkan orang. Baru bisa badalkan orang. Misalnya saya lagi baca Quran, terus ada teman saya pelangak-pelongok, lu mau ngapain? Mau baca Quran? Kau dulu deh. Nggak boleh, kita dulu. Kita mau sholat, mau kena cuman satu, gitu ya. Nah, kita dulu, baru orang. Tapi dalam hal dunia boleh orang dulu. Kita mau makan, orang lapar, kamu dulu, boleh. Oke? Nah. Suruh aja dia makan dia tuh. Dia pegangnya piring segar. Nggak ada lagi dia. kan? Nggak ada lagi yang tanya jawab. Kan ada orang yang apa nih mukenahnya di alas kayak gini. Itu nggak masalah. Yang penting kalau takbir itu ini dengan ini nyambung, ini satu gini. Nggak ada masalah. Nggak ada lagi, Sa. Oke? Ada juga kan masalah orang nggak tegur sapa tadi, Za. Apa kan katanya kan ada juga saya dengar apa kan katanya menjelang kita tuh apa namanya berteguran gitu kan. Jadi amal ibadah kita tuh ditangguhkan dulu. Apa betul? Kan iya tadi. Iya, ditangguhkan amalnya. Oh, keduanya gitu. Walaupun misalnya kan misalnya Oh enggak, kedua. Yang ibu bermasalah dengan ibu udah minta maaf, ibu aman. Ibu ini ya, dia tetap nanti tidak memaafkan urusan beliau dengan Allah. Udah saya maafkan dari tadi. Langsung takut dosa. Padahal nggak ada Skincare aja. Oke. Berarti yang satu aman ya, saya. Saya begini Ustazah. Ada kita tadi